Yogyakarta, epicenter budaya Pulau Jawa. Tidak hanya menyajikan atraksi tradisional, Yogyakarta erat dengan akulturasi sosial. Inilah cerita dari selatan Jogja, titik bertemunya masa lalu, kini, juga nanti. Menjadi orang Jogja adalah kesempatan berasimilasi, menyerap budaya baru, beradaptasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan. Francis Pizza, satu dari sekian banyak restoran yang menyajikan makanan Eropa, menampilkan cita rasa baru. Franciscus Magastowo, sang pemilik, mencoba menghadirkan kuliner ini dengan cara yang berbeda. Core dari pizzanya adalah Neapolitan pizza gitu, tetapi kemudian kan seiringnya jalan aku menemukan jalan-jalanku sendiri kan, mereka begini, aku begini, aku misalkan pakai misalkan kejunya mereka di sana harusnya gimana, aku di sini yang gimana gitu ya. Ada perbedaan-perbedaan pastilah. Aku ya, belum pernah ke aku belum pernah ke Italia, semua referensiku dari internet gitu. Jadi kalau ada yang bilang ke sini makan ya taste exactly the same like in Italy gitu kan, apa oh thanks man gitu kan, udah senang sekali juga. Aku anggap paling cool ya, nggak peduli aku nggak tahu orang lain, tapi menurutku ini paling cool di Jogja, menurutku tempatnya ini. Kalau aku bangga sekali sama tempat ini soalnya kan. Ketika aku membuka pizza tempat ini, Francis Pizza pun aku tidak tahu apakah ini akan hidup atau enggak. Ya kayak Nana Mia Mediterania itu kan kayak sudah semacam staple ya di sini, kayak belasan tahun ya. Mereka punya flavor sendiri, cara kerja sendiri yang kalau aku sendiri pizza itu menariknya tuh nggak ada yang sama gitu loh. Mau kita ingredients-nya sama, tempatnya beda, rasanya tuh akan beda juga karena cara memperlakukannya beda. Mau tepungnya sama pun hasil akhirnya pun akan berbeda. Ketika aku SMA awal kayak kelas 1 tahun 2000, kalau aku 2006, berarti tahun 2003, 2004, setiap weekend tuh selalu ada acara hardcore punk di Jogja. Tidak pernah tidak ada gitu ya. Tumbuh dalam berbagai bentuk budaya dan seni, Magas mengakui Jogja bagian selatan membawa pengaruh unik dan berbeda. Ayahku kan antropolog dan dia banyak kerja dengan seniman. Kalau aku diajak ke acara pameran seni itu ya gak di Jogja Selatan. Dari dulu ya seperti itu. Memang kan Sekolah Seni Institut Seni Indonesia ISI itu kan juga di selatan. Jadi ya anak seni kan ya memang seneng mereka dekat dengan kampusnya, juga wajar kalau daerah situ menjadi epicenter ya seni, dan orang-orang seni kan pasti edgy gitu kan juga yang mereka selalu berbeda dari yang orang-orang lain gitu. Berarti memang di situ dominasinya dari teman-teman itu Mas ya? Iya, sekolah seni, orang-orang sekolah seni, musisi. Cuma ya mereka juga aging juga kan, terus tambah tua, terus ada generasi yang lebih baru lagi. Banyak baru juga di Prawirtaman selalu seperti itu. Karena memang kan daerah sana dari dulu kan tempat wisatawan menginap. Dulu banyak kan asing kan Mas? Iya, dulu banyak. Sekarang tuh domestik dari sana lari ke Jogja pasti ke situ ya. Nah itu kan mungkin karena di waktunya yang dulu kan karena banyak orang asing, segala hal lebih dimaklumi, lebih bebas. Kemudian ada transformasi seperti sekarang, ya mengikuti yang dulu kan. Jadi seperti kelanjutan aja gitu ya, berganti wajah tapi sebenarnya sama. Sekarang kan tuntutannya lebih, iya, dan tuntutan
lebih tuntutan sosial yang lebih itu kan membuat kita bekerja lebih keras untuk mencukupi atau kita bekerja keras untuk memasuki sebuah circle sosial tertentu. Apakah itu terjadi di Jogja juga Mas? Aku pikir itu tuntutan-tuntutan yang ada Ya pastilah, di Jakarta iya. itu. Ya pasti Social life di Jogja berarti sudah menuntut hal-hal itu untuk pas itu nggak hanya di Jakarta sih, mungkin ya karena kamu tinggal di Jakarta kan kamu melihatnya itu, dan aku di Jogja lihatnya di internet di Jakarta kayak gitu. Tapi sebetulnya di Jogja banyak sekali tuntutan sosial seperti itu. Ketika misalkan kita nongkrong di coffee shop aja, gampangnya kita duduk sebelah sini mungkin, terus yang duduk sebelah itu bagian cool kids. Kalau nganu kan tongkrongannya sama gitu kan, mesti coffee shop wah cool kids, wah di sana wah sepatunya Nike dan apa itu. Nah, kan udah itu kan udah memunculkan kayak oh kalau hangout di sini berarti fashionnya harus seperti ini. Sekarang aku lagi sibuk masak, terus ya bikin acara musik kecil-kecilan gitu-gitu. Aku lagi suka kumpulin vinil lagi, terus ya bikin acara seru-seruan sore-sore itu ngabuburit. berarti masak di sini restoran ya Mas ya? Ya warung lah, bukan restoran, warung. Warung steak. Warung steak warung. yang namanya Big Belly Steak. ini bikin sendiri. Bikin sendiri. Nggak ada partner gitu. Nggak ada. Jalan berapa lama Mas kalau Big Belly Steak? Kalau Big Belly Steak sejak pandemi sih. Dimulai dari kapan? Aku dari 2011 mungkin. Di Jogja lah ya? Di Jogja gitu. Klub ke klub atau Enggak. rumah ke rumah kayak merinding disco gitu? Enggak. Aku ya dulu suka datang ke warung teman, suka teman-teman main pakai controller gitu-gitu. Terus suatu hari aku datang ke ada acara gitu. Jadi ada musik, DJ, terus art perform di pinggir sungai gitu di utara Jogja. Terus kayak wah, kayaknya asik banget nih kalau aku yang main gitu. Terus mulailah aku belajar gitu. Kalau aku tuh sebenarnya lebih ke bikin acara ya pesta-pesta yang isinya anak-anak aja gitu loh. Enggak yang main di klub besar gitu-gitu. Ya bikin skena-skena kecil cuman buat nongkrong gitu-gitu, buat joget-joget, buat hahi gitu-gitu sih. Sebenarnya kayak aku bikin pesta atau bikin party tuh biar teman-teman ini satu komunitas dan komunitas lain tuh bisa berdekatan dan bisa ngeblend. Kayak anak-anak yang baru mulai main di Jogja gitu-gitu tuh aku pikir oke, kalau kita party, kita mungkin lagi enak suasananya, mereka bisa ngobrol sama orang-orang radio, sama anak-anak media, seniman-seniman gitu. Karena ya memang aku dari dulu cuma sekolah seni. Teman-teman main ya teman-teman musik-musik band-bandan gitu-gitu. Jadi kayak aku pengen bikin satu ruang yang bisa buat teman-teman semua ini ngumpul. Seakan tak terbatas waktu, kota Yogyakarta bagian selatan masih menyimpan daya tarik, terlebih bagi mereka yang hidup dengan musik. Kalau di Jogja ya dari dulu emang gini, di selatan ya banyak bar, musik kenceng-kenceng selalu muter, rock and roll tetap jalan, guys. Always happy pokoknya. Menurutku aja itu sejak Sosrawijayan udah mulai redup. Sosrawijayan itu di Malioboro. Itu pusatnya bule gitu loh. Bule-bule di sana tuh. Ya kayak Legian gitulah kalau di Bali mungkin ya, atau Canggu sekarang gitu. Nah, sejak geliatnya mulai redup, mereka pada ke selatan, ke Prawiraman. Jadi sebenarnya kalau dulu Prawiraman itu emang tempat bule-bule, tapi lebih banyak restoran, fine dining, fancy gitu-gitu. Nah sekarang banyak bar juga, jadi kayak banyak bule-bule di sana juga gitu. Di balik itu, dekat dengan budaya luar bukan berarti membuat pemuda Jogja merasa berbeda. Ada alasan lebih dalam mengapa mereka memilih Jogja Selatan sebagai tempat memperluas pergaulan.
Sebenarnya keren nggak keren tuh bukan itu ya, tapi menurut aku pribadi di selatan itu lebih homey gitu aja, lebih homey. Aku biasanya ke Asmara Cafe. Asmara Cafe itu kayak bar, dia ada live musik. Terus pasnya warung Heru, dia warung kayak warung rawon gitu loh, warung rawon cuman warung nasi gitu, cuman asik aja. Dia jual bir juga, kayak banyak minum, jadi kayak sering minum di sana, kayak teman-teman gitu-gitu. Mungkin karena banyak kenalan, banyak teman, jadi banyak proyek-proyek yang dibuat gitu loh sebenarnya. Lahirlah sesuatu apa kek, bikin apa kek gitu. Orang-orang dengan berbagai latar belakang berkumpul dalam satu wadah, menyamakan frekuensi, menciptakan karya baru. Udah aktif berapa lama Mas? Dari 2018 berarti 4 tahun ya. Saga dan rekannya adalah generasi-generasi baru dari kelompok komunitas yang sudah ada. Menjadi generasi penerus, Saga akan dihadapkan pada isu perpecahan. Namun, sebagai pemegang tahta budaya di masa depan, ada sesuatu yang perlu diperjuangkan. Sebenarnya di Jogja Homecoming itu mulai merasa ada gap-gap di beberapa circle di Jogja waktu itu ya. Terus kami pingin ada mewadahi semua itu biar kalau misalnya ada band-band baru yang tidak punya wadah untuk pertunjukan atau pentas gitu, ya kami bisa bantu, bisa kami bantu gitu. Jadi nggak perlu ada di satu kelompok tertentu, ya silakan aja bergabung. Kita nggak pernah terbatas untuk misal ada hierarkis apa itu enggak. Jadi semua yang punya ide yang kemudian ingin dieksekusi bersama ya ayo aja. Cuman ini sebagai bentuk movement tadi kan, movement dan wadah yang untuk teman-teman bisa mengerjakan apapun di sini kayak gitu. Dengan berbagai intrik dan bergulirnya waktu, bias wilayah yang seakan membatasi pergerakan seniman-seniman lintas generasi ini luntur. Semuanya melihat kembali, Jogja adalah satu komunitas dengan berbagai wajah dan bentuk. Jogja Selatan kini dilihat sebagai laboratorium seni, tempat bagi semua lini. Di selatan itu lebih ya itu laboratorium kesenian itu kalau saya bilang ya. Dan semua memang campur di situ Mas. Maksudnya semua warna seni, semua jenis emang campur gitu Mas. Dari tradisi kontemporer sampai modern di selatan itu ada aja, selalu ada aja. Selalu ada aja. Kita udah nggak pernah ngomongin lagi selatan dan utara sekarang. Oh sekarang Udah nggak pernah ngomongin itu. mungkin berhenti di 2000-an. Di 2000-an awal yang ketika Salon saya pernah jadi band paling kaya di Jogja gitu kan. Pergaulan Jogja di masa kini tidak hanya berada di titik-titik wilayah tertentu saja. Gelora sel-sel budaya Jogja kini mudah ditemui di warung-warung kopi yang kian menjamur. Kalau akhirnya ngomongin trennya Jogja yang nongkrong kayak gitu kan, kalau di era-era sebelum ini kan kami seringnya ketemu di studio musik, kemudian di gigs gitu. Kalau hari ini karena menjamurnya coffee shop gitu ya, dan akhirnya juga berhasil direspon sama teman-teman juga, kegiatan itu jadi beralih tempatnya. Walaupun akhirnya secara obrolan pun nggak akan jauh-jauh dari sekitar musik gitu. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang dirindukan dari ya kalau kita dulu nongkrong di studio musik kayak lebih ngerasa saling kenal aja, karena kalau sekarang pasti kan band latihan di studio yang sama gitu, misalnya paling dulu nggak banyak studio di Jogja kan, jadi saling ketemu di situ. Sekarang kalau untuk ketemu itu harus ke gigs kan gitu, dan itu juga akhirnya membutuhkan apa ya, effort yang lebih juga, karena teman-teman kan nggak selalu bisa tiba-tiba nyampur gitu kan.
Yogyakarta tak ubahnya sebuah rumah. Bagi sebagian orang, nyaman sebagai tempat istirahat, dan sebagian orang lainnya dipakai untuk bercengkrama dan mengolah karya. Sementara, hampir semua menyetujui Jogja adalah tujuan untuk kembali saat tak ada lagi tempat untuk didatangi. Di sini adalah orang-orang yang punya tempat-tempat unik kayak gitu mengaplikasikan dirinya sendiri gitu loh. Iya. Itu yang membuat mungkin yang lebih menariknya Karena di situ. Dia memang suka dan memang di situ Iya, maksudnya. jadi ya menonjolkan jati dirinya gitu loh, bukan kita nggak membuat Disneyland tapi ya memang bentuknya seperti Disneyland. Ini semua kan kayak Disneyland ya, kita membuat arena gitu loh kan. Kalau di sini ride-nya gitu adalah makan pizza, kalau di sana ride-nya itu ini terus tempatnya seperti apa gitu. Tapi di dalam arena itu adalah jati diri pemilik-pemiliknya gitu. Itu sih yang membuatku ya terkesima, senang sekali kayak nggak nyangka, oh dulu kita skate, dulu kita gambari tembok, sekarang wow kamu pemilik ini pun gambarnya masih ada gambar-gambar masih ada coret-coretan di tembok gitu ya. Mungkin menyenangkannya itu, jadi kita nggak ya berubah menjadi lebih responsibel, memikirkan hal yang lain tapi tidak meninggalkan hobi-hobi mudanya gitu loh.